Selama 45 tahun, ia hidup sebagai seorang istri, membesarkan anak-anak, tirinya seperti anak kandungnya sendiri, dan mengorbankan masa mudanya untuk menjaga sebuah keluarga yang ia yakini adalah miliknya. Namun, pada hari suaminya meninggal, di hadapan surat wasiat, ia hanya menerima satu hal. Sebuah vila tua di tengah pegunungan, yang terpensil, tanpa uang, tanpa rumah, dan tak ada seorang pun yang memihaknya. Ketiga anak yang ia besarkan bahkan ingin ia menjual murah satu-satunya warisan itu. Namun mereka tidak tahu, pria yang telah diam selama 20 tahun itu sebenarnya telah menyiapkan sebuah rahasia. Dan ketika ia membuka pintu, ruang bawah tanah di bawah vila itu, semua kebenaran yang terkubur selama bertahun-tahun akhirnya terungkap, mengubah segalanya. Pagi itu, langit Jakarta terasa lebih terik dari biasanya. Sinar matahari menghantam aspal seolah ingin membakar segalanya. Ibu Ratna duduk di bangku kayu panjang di sebuah kantor notaris. Kedua tangannya saling bertaut di atas pangkuan sedikit gemetar. Blue batik berwarna coklat muda yang ia kenakan sudah usang, tetapi disetrika dengan sangat rapi. Ia masih menjaga kebiasaannya untuk selalu tampil pantas, meskipun tak ada lagi yang peduli. Di hadapannya di seberang meja, sang notari sedang merapikan berkas. Di sampingnya, ketiga anak tiri suaminya Bima, Dimas, dan Sari duduk berjajar. Mereka berpakaian rapi dan modern, masing-masing dengan gayanya sendiri, tetapi memiliki satu kesamaan. Tatapan mata yang dingin dan terburu-buru. Bima, putra sulung merapikan kerah ke mejanya, sambil melirik jam tangan. Dimas bersandar di kursi, menyilangkan kaki, sambil menggulir layar ponselnya. Sari lebih pendiam, tetapi tatapannya juga tak pernah tertuju pada Ibu Ratna lebih dari beberapa detik. Notaris mulai membacakan isi surat wasiat dari almarhum Bapak Budi dengan suara datar, tanpa emosi. Istilah-istilah hukum melintas di telinga Ibu Ratna seperti bahasa asing. Ia tidak mengerti semuanya, tetapi ia paham hal yang paling penting. Inilah yang ditinggalkan suaminya. Satu unit apartemen di Jakarta Selatan dibagi rata kepada ketiga anak, Bima, Dimas, dan Sari. Ibu Ratna mengangkat kepala, matanya sedikit membelalak. Apartemen itu adalah tempat ia tinggal selama lebih dari 20 tahun, tempat ia bangun pagi untuk memasak, tempat ia menunggu di depan pintu setiap malam, tempat ia membersihkan setiap ubin dan mengganti setiap gorden. Kini, apartemen itu dibacakan namanya seolah tak lebih dari sekadar aset. Ketiga anak adalah pemilik bersama apartemen. Setiap keputusan terkait penjualan, penyewaan, atau perubahan kondisi properti harus mendapatkan persetujuan tertulis dari ketiga pemilik. Bima sedikit mengerutkan kening. Dimas mendecahkan lidah pelan, tetapi cukup terdengar oleh orang di sebelahnya. Sari melirik kedua kakaknya sekilas, lalu cepat-cepat membuang muka. Notaris melanjutkan. Sebuah vila tua di desa Asri, daerah Puncak, menjadi hak milik penuh Ibu Ratna. Kalimat itu terdengar janggal di tengah ruangan. Ibu Ratna mendengar setiap kata dengan jelas, tetapi butuh beberapa detik untuk mencerna maknanya. Vila di Puncak, iya, bahkan belum pernah ke sana, termasuk seluruh aset fisik dan apapun yang melekat pada properti tersebut, bahkan nilai-nilai yang tidak kasat mata. Notaris berhenti sejenak, seolah ia sendiri merasa kalimat itu aneh, tetapi kemudian melanjutkan. Sisa isi surat wasiat itu tak lagi terdengar jelas oleh Ibu Ratna. Telinganya berdengung, semua di hadapannya terasa melambat. Sudah selesai. Dimas yang pertama angkat bicara, suaranya terdengar tidak sabar. Notaris mengangguk. Secara garis besar, sudah, para pihak bisa melanjutkan ke prosedur berikutnya. Dimas menoleh ke arah Ibu Ratna, mendorong setumpuk kertas ke arahnya. Tolong tanda tangan, Bu. Kami ada urusan lain. Kalimat itu, meski tidak keras atau kasar, terasa
seperti hantaman batu di dada Ibu Ratna. Ia menatap tumpukan kertas itu, deretan huruf rapat dan kolom tanda tangan yang sudah ditandai dengan stabilo. Semuanya rapi dan jelas, seolah semuanya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ia mengangkat kepala, menatap mereka satu persatu. "Pak, Budi tidak meninggalkan apa-apa lagi untuk saya." Suaranya nyaris berbisik. Bima tidak menatapnya. Ia membalik selembar kertas dan berkata dengan tegas, "Ada." Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan nada datar seperti sedang membaca kontrak sebuah villa tua di puncak. Tidak ada yang tertawa, tetapi cara Bima mengatakannya, cara Dimas menyeringai, dan cara Sari menghindari tatapannya. Semua itu menyatu menjadi keheningan yang lebih menyakitkan daripada tawa. Tempat itu, Dimas menambahkan dengan nada setengah bercanda. Katanya sudah lama tidak ada yang menempati. Cocok untuk ibu yang suka ketenangan. Ibu Ratna menatapnya, tanpa amarah, tanpa celaan. Hanya tatapan yang sangat lama dan dalam, seolah sedang mencoba menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Notaris berdeham, pelan, mencoba mengembalikan suasana formal. "Jika Ibu Ratna tidak memiliki keberatan lain, kita bisa mulai menandatangani." "Tidak ada keberatan lain." 4 kata itu bergema di kepalanya seperti sebuah vonis. Ia menunduk, mengambil pulpen. Tangannya gemetar bukan karena lemah, tetapi karena perasaan hampa yang menjalari dirinya. 45 tahun. 45 tahun hidup bersama seorang pria. Memasak, mencuci, merawat, menunggu. 45 tahun menyebut sebuah rumah sebagai rumahnya. Dan sekarang semuanya dirangkum dalam beberapa lembar kertas, sebuah apartemen yang bukan lagi miliknya dan sebuah villa yang belum pernah ia injak. Ia menandatangani. Tanda tangannya tetap rapi dan jelas seperti biasa. Tetapi hanya ia yang tahu pada saat itu ada sesuatu di dalam hatinya yang telah patah. Bima dengan cepat mengambil kembali kertas-kertas itu. Dimas berdiri dan meregangkan tubuh. "Selesai ya?" Lega. Sari berdiri paling akhir. Ia menatap Ibu Ratna sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih diam. Mereka bertiga pergi lebih dulu tanpa menoleh ke belakang. Pintu kaca tertutup dengan bunyi klik pelan, tetapi di telinga Ibu Ratna, bunyinya seperti pintu yang dibanting keras. Kantor notaris menjadi lebih sunyi. Notaris membereskan berkas-berkasnya, menghindari tatapan Ibu Ratna. Ibu Ratna masih duduk di sana. Tangannya kembali tertaut di pangkuan, tetapi kali ini tidak lagi gemetar. Ia menatap ruang kosong di hadapannya. Tidak menangis. Tidak menghela napas, hanya keheningan yang sangat lama dan dalam. Di luar, suara lalu lintas masih riuh. Kehidupan terus berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Hanya ia pada saat itu menyadari satu hal. Rumah yang ia sebut miliknya selama lebih dari 20 tahun sebenarnya tidak pernah menjadi miliknya. Dan pria yang ia percayai selama 45 tahun telah meninggalkan sesuatu yang belum ia pahami. Sebuah villa di tempat yang jauh, dan sebuah kalimat dalam surat wasiat. Nilai-nilai yang tidak kasat mata. Ibu Ratna perlahan berdiri, punggungnya tetap tegak. Langkahnya masih kokoh, tetapi di dalam hatinya sebuah pertanyaan mulai terbentuk. Bukan mengapa, melainkan apa yang sebenarnya telah kau siapkan untukku. Sore itu Ibu Ratna kembali ke apartemen yang sudah sangat dikenalnya dalam keheningan yang aneh. Pintu terbuka, aroma familiar dari perabotan kayu, cairan pembersih lantai, dan dapur kecil yang masih menyisakan sisa wangi masakan membuatnya berhenti sejenak. Segalanya masih sama seperti saat ia pergi pagi tadi, tetapi perasaannya sudah berbeda. Rumah ini, tempat yang pernah ia yakini miliknya, kini terasa begitu asing. Ia meletakkan tasnya di meja, melepas sandalnya, dan
melangkah perlahan ke ruang tamu. Di atas meja kecil dekat jendela, vas bunga yang ia rangkai minggu lalu masih ada. Bunga-bunganya sudah mulai layu. Kelopaknya berguguran di atas meja. Ia berdiri sejenak, memunguti setiap kelopak yang jatuh dengan gerakan lambat, dan hati-hati seolah sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Di rumah ini, setiap sudut memiliki jejaknya. Dari gorden yang ia pilih sendiri, rak dapur yang ia lap setiap pagi, hingga gelas-gelas yang disusun rapi sesuai urutan yang hanya ia yang mengerti. Tetapi di mata orang lain, semua itu sepertinya tidak ada nilainya. Ia melangkah ke dapur, membuka kulkas. Di dalamnya masih ada makanan yang ia masak kemarin. Kebiasaannya adalah selalu menyiapkan makanan, berjaga-jaga jika anak-anak datang berkunjung. Tetapi kini, ia sadar. Sudah lama tak ada yang datang. Mendadak seperti dulu. Ia menutup pintu, kulkas bersandar ringan. Sebuah kenangan tiba-tiba muncul sejelas baru terjadi kemarin. Saat itu Bima baru berusia 8 tahun, Dimas 6, dan Sari baru 4. Malam itu hujan deras dan ketiganya demam tinggi. Pak Budi sedang dinas luar kota. Hanya ia sendirian di rumah. Ia berlari bolak-balik antara kamar tidur dan dapur, memasak air, mengompres dahi. Mereka satu persatu mengukur suhu dan menenangkan mereka. Sari menangis paling kencang, terus memanggil Bunda. Dalam igawannya, Ibu Ratna menggendongnya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Tidak apa-apa, ada ibu di sini. Sari terus menangis. Tangannya mencengkeram erat baju Ibu Ratna. Bunda. Ibu Ratna terdiam sejenak, lalu memeluknya lebih erat. Iya, Bunda. Di sini itu adalah pertama kalinya. Dan salah satu dari sedikit momen ia mendengar panggilan itu dari mulut anak-anak yang ia rawat. Seperti darah dagingnya sendiri. Tetapi, keesokan paginya ketika demamnya sudah turun, Sari bangun dan menatapnya dengan tatapan asing. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berbalik dan memeluk kakaknya. Kak, Bima, Bunda tidak ada. Ibu Ratna ingat betul perasaannya saat itu. Bukan sakit, tetapi sesuatu yang mengganjal seperti goresan kecil yang tak pernah bisa sembuh. Ia kembali ke ruang tamu, duduk di kursi favoritnya. Di dinding, masih tergantung foto keluarga yang diambil lebih dari 10 tahun lalu. Pak Budi berdiri di tengah, ia di sampingnya, dan ketiga anak berdiri di depan. Semua tersenyum. Ibu Ratna menatap foto itu, matanya berhenti di setiap wajah. Bima, yang selalu serius, Dimas yang lebih ceria tetapi kini lebih pragmatis, dan Sari yang paling kecil semakin dewasa, jarak di antara mereka semakin terasa. Ibu Ratna tidak pernah memaksa. Ia mengerti di hati mereka, citra ibu kandung mereka masih ada dan ia hanyalah orang yang datang kemudian. Tetapi, mengerti bukan berarti tidak sedih. Suatu kali ketika Sari berusia sekitar 16 tahun, ia tak sengaja mendengar percakapannya di telepon dengan seorang teman. Bukan. Dia bukan ibuku. Dia hanya istri ayahku. Kalimat itu, sederhana dan tanpa niat jahat, membuatnya membeku di balik pintu. Malam itu, ia tetap memasak dan membersihkan rumah seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang telah ia dengar. Ia tidak pernah menceritakannya pada Pak Budi, bukan karena marah, tetapi karena tidak ingin membuatnya sulit. Pak Budi adalah satu-satunya orang di rumah itu yang selalu mengakuinya. Saat ada yang bertanya, ia selalu memperkenalkan. Ini, istri saya dengan suara yang mantap. Kadang ia menambahkan, tanpa dia, saya tidak akan sanggup membesarkan ketiga anak ini. Kalimat-kalimat itulah yang membuatnya bertahan dari tahun ke tahun. Ia berdiri dan masuk ke kamar tidur. Kamar itu masih rapi. Tempat tidur besar. Itu kini terasa kosong separuh. Ia membuka lemari pakaian. Baju-baju Pak Budi masih tergantung rapi. Ia menyentuh salah satu kemeja tua. Kainnya sudah
Melembut tetapi masih ada aroma samar. Khas suaminya. Ia memejamkan mata. "Bapak," bisiknya seolah Pak Budi masih ada di sana. "Bapak tahu semuanya kan?" Tak ada jawaban. Ia tersenyum tipis. "Bapak memang selalu begitu. Semuanya disimpan sendiri." Ia menutup lemari dan kembali ke ruang tamu. Langit sudah mulai gelap. Ia duduk di kursi menatap keluar jendela. Mobil-mobil masih berlalu lalang. Orang-orang masih berjalan. Kehidupan terus berlanjut. Hanya ia yang duduk di sini. Di tengah rumah yang pernah menjadi miliknya yang kini bukan lagi miliknya. 45 tahun. Ia tidak menyesali waktu itu. Ia tidak menyesali apa yang telah ia lakukan. Jika bisa memilih lagi, mungkin ia akan tetap melakukan hal yang sama. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ayah bertanya pada diri sendiri. Jika semua yang ia lakukan tidak pernah diakui, di mana letak nilainya? Pertanyaan itu belum ada jawabannya, tetapi ia mulai menyadari sesuatu. Mungkin jawabannya tidak terletak pada orang-orang di sekitarnya, melainkan di tempat lain. Tempat yang belum pernah ia datangi. Villa di puncak, dan nilai-nilai yang tidak kasat mata yang ditinggalkan Pak Budi. Ibu Ratna berdiri berjalan menuju ruang kerja Pak Budi. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Selama ini ia jarang masuk ke sana. Tapi hari ini ia meletakkan tangannya di gagang pintu dan mendorongnya pelan. Pintu terbuka. Perlahan. Ia melangkah masuk dan perasaan aneh menyelimutinya. Seolah sejak saat ini segalanya akan berubah. Ruang kerja Pak Budi masih sama seperti saat ia masih hidup. Aroma kayu tua bercampur dengan bau kertas dan sedikit aroma minyak mesin tik yang samar membuat Ibu Ratna berhenti di ambang pintu. "Biarkan saja seperti ini, jangan dibereskan." Begitu kata suaminya dulu, dan ia tak pernah masuk terlalu lama. Bukan karena dilarang, tapi karena ia paham setiap orang butuh sudut pribadinya. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Lampu kuning temaram menerangi meja kayu besar di dekat jendela. Di atas meja ada tumpukan berkas yang tersusun rapi, beberapa buku, catatan, sebuah pulpen, dan kacamata baca yang tergeletak di sudut. Semuanya teratur, sama seperti pribadi suaminya. Ia menyentuh permukaan meja, merasakan goresan-goresan kecil yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. "Bapak selalu serapi ini," bisiknya. Ia menarik kursi dan duduk. Di hadapannya ada sebuah buku, catatan bersampul hitam yang sudah usang. Ia membukanya. Di dalamnya, tulisan tangan Pak Budi yang rapi, mencatat angka-angka, jadwal pekerjaan, tidak ada yang istimewa. Ia membalik halaman demi halaman. Ada hari-hari yang dicatat dengan sangat detail, tetapi ada juga yang hanya berisi satu kata. Singkat, puncak. Kata itu muncul berulang kali. Setiap bulan ia berhenti di sebuah halaman dari 20 tahun yang lalu yang juga hanya berisi kata itu, puncak. Perjalanan-perjalanan itu tak pernah ia lupakan. Bukan karena suaminya pergi jauh, tetapi karena ia selalu pergi sendirian. Pertama kali Pak Budi bicara tentang puncak, Ibu Ratna sedang di dapur. "Saya beli sebidang tanah di sana," katanya dengan nada biasa. "Jauh sekali, Pak." "Untuk apa?" "Untuk tempat istirahat, menenangkan pikiran," jawabnya. Ibu Ratna tidak bertanya lebih jauh. Ia sudah terbiasa dengan cara suaminya yang selalu memutuskan sesuatu, baru memberitahunya. Beberapa bulan kemudian, ia mulai rutin pergi. Setiap akhir pekan, ia akan ke sana selama 2 hari lalu kembali. "Bapak melakukan apa di sana?" tanyanya suatu kali. "Memperbaiki sedikit?" jawabnya. "Perlu saya temani." Pak Budi diam sejenak. "Belum perlu. Di sana masih berantakan." "Justru karena berantakan, saya harus ikut membantu." Pak Budi tersenyum tipis. "Nanti kalau sudah beres semua, saya akan ajak ibu ke sana." Sekarang, belum waktunya. Kalimat itu
Saat itu ia tak terlalu memikirkannya, tapi setiap kali mengingatnya, ia selalu merasa ada sesuatu yang janggal. Ia kembali menatap buku catatan di atas meja. Kata puncak terus muncul, teratur seperti sebuah kebiasaan. Ia membalik ke halaman-halaman terakhir. Tulisan tangan suaminya sedikit bergetar. Di sana, selain kata puncak, ada tambahan satu baris kecil di bawahnya. Harus selesai. Sebelum akhir tahun, selesai apa? Tanyanya dalam hati. Kenangan lain muncul lebih jelas. Sore hari, sekitar 20 tahun yang lalu, ia pulang dari pasar. Lebih awal. Rumah sepi. Saat ia masuk ke ruang tamu, ia mendengar suara dari ruang kerja Pak Budi. Pintu sedikit terbuka. Ayah, sejujurnya jangan terlalu dipikirkan. Dia kan hanya orang luar. Itu suara Bima. Ibu Ratna. Membeku. Jantungnya berdebar kencang. Suara Pak Budi terdengar berat dan pelan. Apa maksudmu bicara seperti itu? Ayah tahu kan dia bukan ibu kami. Nanti, soal warisan ayah harus hitung dengan jelas. Hening sejenak. Jelas bagaimana? Tanya Pak Budi lagi. Ya, utamakan untuk kami anak-anak ayah. Untuk dia, berikan secukupnya saja. Ibu Ratna berdiri di balik pintu. Tangannya mencengkeram erat tas belanjaan. Ia tidak masuk, tidak bersuara. Suara Pak Budi tidak keras, tetapi cukup jelas. Dia sudah bersama ayah lebih dari 20 tahun. Kami tidak menyangkal itu, ya. Tapi urusan, tetaplah urusan. Ia tidak mendengar. Lebih lanjut, ia berbalik, keluar dari rumah dan berjalan tanpa tujuan. Malam itu, Pak Budi pulang dan makan malam. Seperti biasa. Ia tidak menyinggung kejadian sore itu, tapi sejak saat itu, ia menyadari ada jarak yang tidak diciptakan oleh waktu, tetapi oleh pilihan. Ia kembali ke masa kini duduk di ruang kerja itu. Tulisan-tulisan Pak Budi, kenangan-kenangannya semua seolah terhubung. Mungkin semuanya dimulai dari saat itu. Sejak Pak Budi mendengar ucapan Bima, sejak ia sadar bahwa posisi Ibu Ratna di keluarga ini tidak seperti yang ia kira, ia meletakkan buku catatan itu bersandar di kursi. Matanya menatap keluar jendela. Bapak tahu semuanya? Bisiknya bukan lagi dugaan, tetapi kepastian. Bapak tahu ia tidak dianggap sebagai ibu. Bapak tahu kelak ia mungkin tidak akan dilindungi. Dan Bapak telah mulai melakukan sesuatu. Bukan sehari, bukan sebulan, tetapi selama bertahun-tahun. Ia mengamati sekeliling. Ruangan, tumpukan berkas, buku-buku, catatan. Semua yang tampak biasa kini memiliki makna lain. Bapak mempersiapkan sesuatu untukku, bisiknya. Tapi apa? Ia berdiri mendekati laci paling bawah di meja kerja. Laci itu selalu terkunci. Ia ingat betul Pak Budi tidak pernah membukanya di hadapannya. Ia mencoba menariknya terkunci. Ia tersenyum tipis. Memang khas Bapak. Ia berdiri di sana, sejenak menatap lubang kunci kecil itu. Tidak mencoba membukanya, hanya menatap. Seolah ia mengerti. Tidak semua hal harus dilakukan terburu-buru. Ada hal-hal yang harus datang pada waktu yang tepat. Ia mematikan lampu ruang kerja lalu menutup pintunya perlahan. Sebelum pintu benar-benar tertutup, ia berhenti sejenak. Baiklah, katanya, pelan. Saya akan pergi. Tidak jelas kepada siapa ia bicara, mungkin pada almarhum suaminya atau pada dirinya sendiri. Tapi untuk pertama kalinya ada nada yang berbeda dalam suaranya. Bukan kepasrahan, tetapi sebuah keputusan. Pintu tertutup di belakangnya pelan, namun pasti. Dan di suatu tempat yang jauh di antara perbukitan puncak, mungkin sebuah jawaban sedang menunggunya. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana rumah terasa semakin berat. Bukan karena tangis, tetapi karena keheningan. Para pelayat sudah pulang, karangan bunga sudah disingkirkan, tetapi udara di dalam
Rumah terasa berbeda. Apartemennya masih sama, hanya orang-orang di dalamnya yang berubah. Pagi itu, Ibu Ratna bangun. Seperti biasa. Ia memasak bubur ayam, membuat teh, menyiapkan segalanya. Seperti saat Pak Budi masih ada. Bukan, karena ia berharap ada yang akan memakannya, tetapi karena ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sekitar jam pagi, Bima muncul di ruang tamu, sudah rapi dengan kemeja putih dan celana bahan. Ya, saya akan kirim berkasnya. Hari ini, katanya pada seseorang di telepon. Ia melintas di depan dapur, melirik panci bubur, lalu menatap Ibu Ratna. Ibu, sudah sarapan? Pertanyaannya terdengar formal dan tanpa emosi. Sudah? Jawab Ibu Ratna singkat. Bima mengangguk lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Sore ini, saya kembali. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Tanpa menunggu jawaban, ia pergi. Tak lama kemudian, Dimas bangun dengan wajah mengantuk. Ada yang bisa dimakan, Bu? Tanyanya sambil membuka kulkas. Ada bubur. Dimas melihat panci bubur lalu mengangkat bahu. Ah, saya makan di luar saja lebih cepat. Ia mengambil sebotol air, lalu menoleh pada Ibu Ratna. Soal apartemen ini, Ibu sudah ada pikiran. Pikiran apa? Ya, dijual saja. Dibiarkan begini juga tidak ada gunanya. Ibu Ratna terdiam. Belum ada yang membicarakannya. Dimas tersenyum tipis. Justru sekarang waktu yang pas. Ayah sudah tidak ada. Buat apa? Mempertahankan rumah sebesar ini? Ibu Ratna tidak menjawab. Ia kembali mengaduk bubur di panci. Dimas berdiri. Sejenak lalu mengangkat bahu. Terserah, Ibu, tapi dibiarkan lama juga tidak baik. Ia masuk ke kamarnya. Siangnya, Sari datang membawa sekantong buah. Ini untuk Ibu, katanya lembut. Terima kasih, Nak. Sari duduk memandang sekeliling. Rumah ini besar juga, ya. Ibu sendirian, pasti sepi. Ibu Ratna hanya menatap gelas di hadapannya. Sudah terbiasa. Setelah hening beberapa saat, Sari pamit. Pulang. Kalau ada apa-apa, telepon Sari. Ya, Bu. Ibu Ratna mengangguk. Pintu kembali tertutup. Sore harinya, Bima kembali seperti janjinya. Kali ini, bersama seorang pria paruh baya berjas yang membawa tas kantor. Ini Pak Tono, dari agen properti, kata Bima singkat. Pria itu mengangguk. Selamat sore, Bu. Ibu Ratna hanya menatap mereka. Bima masuk melihat sekeliling. Pak Tono hanya mau lihat-lihat sebentar untuk menentukan harga. Ibu Ratna meletakkan gelasnya. Menentukan harga apa? Apartemen ini belum ada yang memutuskan untuk dijual. Bima menghela napas, mencoba sabar. Ibu mengerti kan? Cepat atau lambat ini harus diselesaikan? Saya belum setuju. Tatapan Bima mulai menunjukkan kekesalan. Ibu tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kalimat itu terdengar jelas dan menusuk. Ibu Ratna mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya. Kenapa tidak? Bima terdiam. Sejenak, mungkin tak menyangka akan ditanya balik. Karena apartemen ini milik kami bertiga dan bukan milik saya. Bima diam. Dimas keluar dari kamarnya dan menyela. Ibu kan sudah dapat villa di Puncak. Villa yang bahkan belum pernah saya lihat, kata Ibu Ratna pelan. Justru itu lebih baik dijual semua biar selesai, sahut Dimas. Suasana menjadi tegang. Pak Tono tampak canggung. Mungkin saya kembali lain waktu saja, katanya. Bima mengangguk. Setelah Pak Tono pergi, Dimas langsung menoleh pada Bima. Sudah kubilang dibiarkan lama. Hanya akan jadi masalah. Kau pikir aku tidak tahu? Balas Bima dengan suara tertahan. Lalu kenapa tidak segera diurus? Mengurus apa? Apartemen ini tidak bisa asal dijual. Dimas mencibir. Seorang pengacara bicara seperti itu. Hebat sekali.
Wajah Bima mengeras. Kau juga tahu tanpa tanda tangan lengkap, tidak ada yang bisa menjualnya. Ya, cari. Cara. Cara apa? Membujuknya, keduanya serempak menoleh ke arah Ibu Ratna. Ia masih duduk di sana. Punggungnya tegak, tangannya di atas pangkuan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka. Akhirnya Bima angkat bicara, nadanya melunak tetapi tetap berjarak. Ibu Ratna, kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya ingin menyelesaikan ini dengan baik. Baik untuk siapa? Tanya Ibu Ratna. Bima tidak menjawab. Dimas bersandar di dinding. Pikirkan saja, Bu. Jual. Bagi. Uangnya semua beres. Tidak ada yang repot. Ibu Ratna menatap mereka sekali lagi. Tatapannya tidak lagi sedih atau kaget, hanya ada ketenangan yang aneh. Saya akan pikirkan, katanya. Baiklah, kami pulang dulu. Mereka berdua pergi. Apartemen kembali sunyi. Ibu Ratna duduk di sana untuk waktu yang sangat lama. Ia mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Bukan pertama kalinya ia menyadari apa yang mereka pikirkan tentangnya, tetapi ini pertama kalinya mereka mengatakannya secara langsung, tanpa basa-basi. Sederhananya, ia tidak dianggap bagian dari tempat ini. Ia berdiri, berjalan ke dapur, mematikan kompor. Ia tidak lagi merasa lapar. Ia melintas di depan ruang kerja Pak Budi. Pintunya masih tertutup. Ia berhenti. Di dalam sana, ada hal-hal yang belum ia pahami. Di luar sini ada hal-hal yang baru saja ia pahami. Mungkin sudah waktunya ia membuka pintu itu dan melangkah masuk. 2 hari setelah perdebatan singkat itu, Ibu Ratna duduk di sebuah kantor hukum kecil. Suasananya berbeda dari kantor notaris tempo hari, tidak luas, tidak mewah, tetapi rapi dan tenang. Di hadapannya duduk seorang pengacara wanita, Ibu Maya, usianya sekitar 50-an, dengan tatapan yang tajam dan suara yang tenang. Tolong ceritakan lagi semuanya pada saya, kata Ibu Maya. Ibu Ratna menceritakan semuanya dari pembacaan surat wasiat, sikap anak-anaknya hingga kalimat aneh tentang nilai-nilai yang tidak kasat mata. Ibu Maya mendengarkan tanpa menyela. Ibu punya salinan surat wasiatnya. Ibu Ratna menyerahkan berkas yang diberikan Bima. Ibu Maya membacanya dengan sangat teliti, berhenti lebih lama di beberapa bagian. 10 menit kemudian, ia meletakkan kertas itu. Ini bukan versi lengkapnya, maksud Ibu. Ini ringkasan untuk diumumkan. Menurut aturan, harus ada naskah asli yang disimpan di kantor notaris tempat surat wasiat ini dibuat. Saya akan memeriksanya. Apakah ada bedanya? Ibu Maya menatap Ibu Ratna. Saya belum bisa pastikan. Tapi dari pengalaman saya, kalimat nilai-nilai yang tidak kasat mata bukanlah bahasa hukum yang lazim. Kalimat itu lebih bersifat pribadi. Ibu Ratna terdiam. Sesuatu di dalam hatinya mulai bergerak. Tunggu saya 2 hari, kata Ibu Maya. 2 hari itu, Ibu Ratna nyaris tidak keluar rumah. Bima dan Dimas tidak datang. Hanya menelepon beberapa kali. Bagaimana Bu, sudah dipikirkan? Tanya Dimas. Sedang Ibu pikirkan. Jangan lama-lama, Bu, urusan begini makin lama makin rumit. Hari ketiga, ia kembali ke kantor Ibu Maya. Di atas meja, ada setumpuk berkas yang lebih tebal. Saya sudah mendapatkan naskah aslinya, kata Ibu Maya. Serius? Ibu Ratna duduk, tangannya di atas pangkuan, sedikit mengepal. Silakan dibaca, Bu, kata Ibu Maya. Ibu Ratna membukanya. Deretan kalimat yang familiar muncul, tetapi kali ini lebih lengkap dan detail. Ia membaca perlahan. Bagian awal sama seperti yang diumumkan, tetapi di bagian berikutnya ia berhenti. Apartemen menjadi hak milik bersama ketiga anak. Setiap keputusan terkait penjualan seluruh aset properti harus mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh pemilik bersama. Ia membaca kalimat itu sekali lagi.
Artinya kalau satu orang tidak setuju tidak bisa dijual, tanyanya. Ibu Maya mengangguk. Benar. Secara praktis aset ini akan terkunci jika mereka tidak sepakat. Ibu Ratna terdiam. Sebuah pikiran melintas. Bima dan Dimas tidak pernah bisa sepakat dalam hal apapun. Ia melanjutkan membaca bagian berikutnya tentang villa di puncak. Tidak ada yang berbeda sampai kalimat terakhir. Seluruh hak milik properti di puncak dialihkan kepada Ibu Ratna, termasuk seluruh aset fisik yang melekat, dan nilai-nilai terkait yang tidak dapat diidentifikasi melalui pengamatan biasa. Penerima warisan memiliki hak penuh untuk membuat keputusan atas properti di puncak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun. Ibu Ratna berhenti lama di kalimat itu. Artinya, saya tidak perlu meminta izin mereka. Benar, Bu. Itu adalah properti pribadi Ibu. Ibu Ratna duduk membisu. Apa yang baru saja ia baca dan dengar mulai terhubung. Pak Budi tidak hanya membagi harta, ia telah merencanakan semuanya. Apartemen yang ingin dijual oleh anak-anaknya terikat oleh syarat yang sulit mereka penuhi. Villa yang mereka anggap tidak berharga sepenuhnya menjadi miliknya. Tanpa syarat, tanpa ikatan. Sebuah pengaturan yang bukan kebetulan. Dia bisik Ibu Ratna pada dirinya sendiri. Dia tahu apa? Ibu berencana melakukan sesuatu? Tanya Ibu Maya. Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Saya belum tahu. Katanya Ibu. Bisa mempertahankan kondisi saat ini. Tidak ada yang bisa memaksa Ibu. Ibu Ratna mengangguk. Saya mengerti. Iya. Berdiri mengambil berkas itu. Terima kasih, Bu. Saat ia berjalan pulang, pikirannya dipenuhi kalimat itu tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa memiliki sebuah hak. Bukan hak untuk berebut, melainkan hak untuk memutuskan. Malam itu, Bima menelepon. Ibu bertemu pengacara. Iya, ada hal baru. Ibu Ratna diam sejenak. Ada surat wasiat yang lengkap di seberang sana. Bima terdiam. Maksud Ibu, apartemen itu untuk menjualnya harus ada tanda tangan semua orang. Itu saya tahu. Dan villa di puncak adalah milik saya. Bima tidak langsung menjawab. Maksud Ibu, milik saya. Saya yang memutuskan. Suara Ibu Ratna tidak tinggi, tetapi tegas. Di seberang sana, Bima menghela napas. Ibu benar-benar mau menyimpannya. Saya belum memutuskan. Sebaiknya Ibu pikirkan. Baik-baik, kata Bima. Tempat itu tidak ada nilainya. Ibu Ratna tersenyum tipis. Mungkin saja. Jangan biarkan perasaan memengaruhi keputusan Bu. Ini harus diselesaikan secara praktis. Saya akan menyelesaikannya dengan cara saya. Hening sejenak. Baiklah, kata Bima. Terserah Ibu, panggilan berakhir. Ibu Ratna meletakkan teleponnya. Ia tidak lagi merasa tertekan. Bukan karena segalanya telah berubah, tetapi karena ia telah mengerti. Pak Budi tidak meninggalkannya sebuah villa tak berharga. Ia meninggalkannya sebuah pilihan dan mungkin sebuah jawaban. Tapi, untuk memastikannya, ia harus melakukan sesuatu. Ia berdiri berjalan ke ruang kerja. Laci paling bawah itu masih terkunci. Tapi kali ini ia tidak hanya menatapnya. Ia berbalik, masuk ke kamar, tidur, membuka lemari, dan mengeluarkan sebuah tas travel tua. Ia meletakkannya di atas tempat tidur, lalu berdiri diam. Sejenak. Mungkin bisiknya, sudah saatnya saya pergi. Bukan karena diusir, tetapi karena ia ingin pergi. Dan untuk pertama kalinya, keputusan itu adalah miliknya. Seorang. Malam itu, apartemen terasa lebih sunyi. Tas travel masih tergeletak di atas tempat tidur. Terbuka namun masih kosong. Ia belum buru-buru berkemas. Ada sesuatu yang menahan. Ia berdiri di depan ruang kerja Pak Budi. Pintu itu sedikit terbuka seperti biasa. Ia mendorongnya pelan, melangkah masuk.
dan menutupnya di belakangnya. Kali ini, ia langsung menuju meja kerja. Laci paling bawah itu masih terkunci. Ia berjongkok, mengamatinya lebih dekat. Kunci tua, bukan model modern. Ia menyentuhnya, merasakan logam dingin di ujung jarinya. "Bapak menyembunyikan apa di sini?" bisiknya. Ia membuka laci-laci. Di atasnya, kertas, buku, pulpen, semua rapi, tidak ada kunci. Ia beralih ke rak buku, menarik beberapa buku, membaliknya, lalu meletakkannya kembali. Nihil. Ia kembali ke meja, mengamati setiap detail. Di sudut meja, di bawah, tumpukan berkas tua, ada sebuah amplop coklat tebal. Tidak ada tulisan apapun di luarnya. Jantungnya berdebar. Perasaan yang familiar, bukan takut, tetapi sebuah penantian yang sudah terlalu lama. Ia mengambil amplop itu, tangannya sedikit gemetar. Ia tidak langsung membukanya, hanya menatapnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya ada dua benda, sebuah kunci tua, dan selembar kertas yang dilipat 4. Ia meletakkan kunci itu di meja. Kuncinya terbuat dari logam, warnanya sedikit gelap, modal lama. Lalu ia membuka kertas itu. Tulisan tangan Pak Budi yang familiar muncul, rapi dan jelas. Jawabannya ada di ruang bawah tanah. "Maaf, sudah membuatmu menunggu." Hanya satu kalimat. Tidak panjang, tidak ada penjelasan, tetapi cukup untuk membuat Ibu Ratna terdiam membeku. Ia membacanya lagi. Ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah. Di apartemen ini tidak ada ruang bawah tanah, berarti hanya ada satu kemungkinan. Villa di puncak. Ia meletakkan kertas itu, menatap kunci di hadapannya. "Sejak kapan Bapak menyiapkannya?" bisiknya. "Bukan sehari, bukan sebulan, tetapi bertahun-tahun. Mungkin sejak ia mendengar ucapan Bima, mungkin sejak ia sadar bahwa Ibu Ratna tidak punya tempat yang sesungguhnya di keluarga ini." Ia bersandar di kursi, matanya menatap kosong. "Maaf, sudah membuatmu menunggu." "Maaf untuk apa? Karena tidak memberitahunya lebih awal? Karena membiarkannya tinggal di keluarga yang tidak menganggapnya ada? Atau karena membuatnya harus menemukan sendiri jawabannya?" Sesuatu yang sesak naik ke tenggorokannya. Sejak suaminya meninggal, ia tidak pernah menangis. Bukan karena tidak sedih, tetapi karena ia belum mengizinkan dirinya untuk bersedih. Tapi sekarang saat menatap tulisan itu, saat memegang kunci itu, semua pertahanannya runtuh. Air mata jatuh tanpa suara, tanpa isak, hanya mengalir. "Kenapa Bapak tidak bilang?" bisiknya lirih. Cukup satu kata saja, tetapi ia tahu jika suaminya mengatakannya, segalanya akan berbeda. Mungkin anak-anaknya akan tahu, mungkin akan ada perebutan, mungkin itu tidak akan lagi menjadi sebuah persiapan. Suaminya memilih diam, sama seperti ia, yang telah memilih diam selama bertahun-tahun. Dua orang masing-masing menyimpan sesuatu di dalam hati. Bedanya, suaminya telah meninggalkan jawaban dan ia baru akan mulai mencarinya. Ia menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam. Ia menatap kunci itu lagi, kecil dan ringan, tetapi kini terasa membawa beban sebuah perjalanan di masa depan. Ia melipat kembali kertas itu, memasukkannya ke dalam amplop dengan hati-hati, lalu mengambil kunci itu dan berdiri. Ia keluar dari ruang kerja, kembali ke kamar tidur. Tas travel masih di sana. Kali ini ia tidak lagi ragu. Ia membuka lemari, mengambil beberapa helai pakaian, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam tas. Tidak banyak, hanya yang penting. Satu jaket hangat, beberapa pasang baju harian. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan sebuah syal tua. Syal yang pernah dibelikan Pak Budi untuknya. Ia meletakkan kunci itu di dalam tas tangannya dengan hati-hati. Lalu ia duduk di tepi tempat tidur. Kamar itu sunyi. Tidak ada lagi suara perdebatan. Yang ada hanya dirinya dan sebuah keputusan.
Pergi. Bukan karena terpaksa, bukan karena tidak punya tempat tinggal, tetapi karena ia ingin tahu. Ingin tahu apa yang telah disiapkan Pak Budi. Ingin tahu apa jawaban yang dimaksud suaminya, dan mungkin ingin tahu apakah dirinya masih bisa memulai kembali. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal. Ia memasak air, menyeduh teh, dan meminumnya sendirian. Tidak ada yang bertanya ia mau kemana, tidak ada yang menahannya. Ia mengenakan pakaian yang nyaman, menyandang tasnya, dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, ia menoleh, menatap apartemen itu untuk terakhir kalinya. Tak ada lagi rasa sesal, hanya tatapan perpisahan. Cukup sudah di sini, bisiknya. Ia mengunci pintu, menuruni tangga di luar. Matahari pagi terasa lembut. Ia berjalan perlahan dengan langkah mantap menuju terminal bus. Sebuah bus berhenti. Ia naik, memilih tempat duduk di dekat jendela. Bus mulai berjalan, meninggalkan kota di belakangnya. Jalanan dan sudut-sudut kota yang familiar perlahan menghilang dari pandangan. Ia tidak menoleh ke belakang, bukan karena tidak punya kenangan, tetapi karena ia tahu ada tempat-tempat yang tak perlu ia datangi lagi. Di hadapannya, jalan menuju puncak masih panjang dan di sana ada sebuah villa, sebuah ruang bawah tanah, dan sebuah jawaban yang telah menunggunya. Selama bertahun-tahun tanpa ia sadari, Ibu Ratna meremas pelan tasnya. Di dalam, kunci itu bergesekan pelan, mengeluarkan bunyi yang sangat kecil, tetapi cukup untuk memberitahunya bahwa perjalanannya telah dimulai. Bus dari terminal kampung rambutan membawa Ibu Ratna meninggalkan Jakarta saat matahari belum terlalu terik. Ia duduk di dekat jendela. Tas, tangannya diletakkan rapi di pangkuan. Tangannya tanpa sadar menyentuh kunci di dalam tas, seolah memastikan benda itu masih ada. Belum lagi keluar dari perbatasan kota, telepon di tasnya bergetar. Dimas. Ia ragu sejenak lalu mengangkatnya. Halo, Ibu di mana? Suara Dimas terdengar agak terburu-buru. Ibu sedang di jalan, jawabnya. Kemana? Ke puncak. Hening beberapa detik di seberang sana, lalu suara Dimas meninggi. Ibu mau apa ke sana? Sendirian? Iya. Dimas menghela napas, jelas tidak senang. Perlu sekali ya, Bu. Di sana tidak ada apa-apa. Ibu ingin tahu-tahu untuk apa? Ujung-ujungnya juga harus dijual. Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi mulai berganti dengan pepohonan. Ibu belum memutuskan untuk menjual, katanya perlahan. Disimpan juga tidak ada gunanya, Bu. Suara Dimas mulai menajam. Tanahnya jauh, tidak ada yang mengurus. Dibiarkan, lama harganya malah turun. Nanti Ibu pikirkan. Mikir bagaimana? Ibu tahu harga pasaran di sana? Tahu urusan surat-suratnya. Ibu Ratna mengepalkan tangannya. Ibu akan cari tahu. Dimas tertawa sinis. Sudahlah Bu, jangan menyusahkan kami. Gini saja. Saya beli hak Ibu seharga R200 juta. Ibu pegang uang, tidak pusing. R200 juta. Angka itu terngiang di kepalanya. Bukan karena besar, tetapi karena cara penyampaiannya. Seperti menawar barang, seperti sebuah sedekah. Ibu belum berpikir untuk menjual, ulangnya. Sebaiknya Ibu pikirkan, kata Dimas. Nadanya merendah, menyimpan tempat itu, tidak ada untungnya buat Ibu. Ibu Ratna diam sejenak. Ibu akan putuskan sendiri. Panggilan berakhir. Ibu Ratna meletakkan teleponnya. Kunci di dalam tasnya terasa semakin berat. Bus mulai meninggalkan kota. Jalanan lebih lengang. Pohon-pohon di kedua sisi jalan berlari ke belakang. Ia bersandar di kursi, memejamkan mata. Kata-kata Dimas masih terngiang. Mungkin dulu ia akan percaya, akan berpikir bahwa ia tidak mengerti, tidak tahu, dan lebih baik menurut saja. Tetapi sekarang,
dengan kunci di dalam tasnya dan pesan. Dari Pak Budi di benaknya, ia tidak lagi yakin. Mungkin kali ini ia tidak perlu mendengarkan siapapun. Bus berjalan lagi. Telepon kembali bergetar. Kali ini, Bima, ibu di bus? Tanya Bima. Suaranya lebih tenang dari Dimas. Iya. Ke puncak. Iya. Sendirian tidak baik, Bu. Ibu bisa. Hening sejenak. Ibu mau apa di sana? Melihat villa itu. Setelah melihat, lalu, apa? Baru dipikirkan. Bima menghela napas pelan. Ibu Ratna, saya bicara. Terus terang. Tempat itu tidak punya nilai komersial. Ayah saya membelinya. Mungkin karena alasan pribadi, tapi sekarang tidak layak untuk dipertahankan. Ibu Ratna membuka mata, menatap keluar. Ibu ingin melihatnya sendiri. Dilihat pun akan sama saja. Ibu tetap ingin melihatnya. Suaranya tidak keras, tetapi mantap. Bima terdiam, sepertinya sedang berpikir. Ibu tahu jalannya? Ada kenalan di sana? Sudah Ibu tanyakan. Ada kenalan? Ayah hening lagi. Kalau ada masalah hubungi saya. Iya. Dan jangan membuat keputusan terburu-buru. Ibu tidak akan terburu-buru. Panggilan berakhir. Dua telepon, dua cara bicara, yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Jual cepat, bereskan. Tidak ada yang bertanya apa keinginannya, apa yang ia pikirkan. Mereka hanya ingin menyelesaikan masalah mereka. Bus berhenti di sebuah tempat peristirahatan. Ibu Ratna turun, udara di sini lebih sejuk. Ia membeli sebotol air mineral, lalu berdiri di sudut mengamati orang-orang. Seorang ibu muda menggandeng anak kecilnya. Bunda, kita mau kemana? Tanya si anak. Ke atas? Nah, di sana dingin tapi indah. Anak itu tertawa. Ibu Ratna menatap mereka, tatapannya melembut. Dulu ia juga begitu. Mengantar ketiga anak itu ke sekolah, ke pasar. Tidak ada yang bertanya apakah ia lelah, tetapi ia juga tidak pernah mempertanyakannya. Ia kembali ke bus. Perjalanan dilanjutkan. Jalanan mulai menanjak, tikungan semakin banyak. Udara yang masuk dari jendela terasa sejuk. Ia mengeluarkan sial tua dari tasnya, melingkarkannya di leher. Ia menyentuh tasnya. Kunci itu masih di sana. Pesan itu masih di sana. Jawabannya ada di ruang bawah tanah. Ia tidak tahu jawaban apa itu. Mungkin uang, mungkin surat-surat berharga, atau mungkin bukan sesuatu yang berbentuk. Tapi ia tahu jika ia tidak pergi, ia tidak akan pernah tahu. Dan kali ini ia tidak ingin hidup dalam ketidaktahuan lagi. Bus terus menanjak perlahan. Di depan jajaran perbukitan mulai terlihat, diselimuti kabut tipis. Sebuah tempat yang belum pernah ia datangi, tetapi mungkin telah menunggunya sejak lama. Bus berhenti di sebuah terminal kecil di Cisarua saat hari sudah sore. Udara di sini sangat berbeda dari Jakarta, sejuk, dan membawa aroma tanah basah yang khas. Ibu Ratna turun menjinjing tasnya, berdiri sejenak untuk membiasakan diri. Suasananya tenang, tidak ada hiruk-pikuk, klakson, hanya beberapa motor yang lewat, dan suara obrolan pelan warga. Ia mengeluarkan secari kertas berisi alamat, yang ia salin dari berkas Pak Budi. Desa Asri. Sebuah jalan kecil yang belum pernah ia dengar. Ia mendekati seorang pria yang sepertinya tukang ojek. Pak, alamat ini ke arah mana, ya? Pria itu membaca kertasnya. Wah, ini jauh, Bu. Masuk lagi ke dalam sekitar 10 kilo. Ada ojek, Pak? Ada. Mari saya antar. Ibu Ratna duduk di belakang. Motor tua itu mulai berjalan. Keluar dari jalan utama. Jalanan semakin sempit. Diapit oleh kebun teh dan kopi yang menghampar. Angin sejuk menerpa wajahnya membawa aroma tumbuh-tumbuhan. Ia memandang perbukitan hijau yang sambung menyambung. Ibu mau menengok. Siapa? Tanya tukang ojek. Saya punya rumah di sini.
Rumah di daerah sini, Bu? Iya. Di sini sepi, Bu. Tapi, tenang. Motor berbelok ke jalan tanah merah yang tidak rata. Laju motor melambat. Di kedua sisi, pohon-pohon tinggi menjulang, menyaring sinar. Matahari menjadi berkas-berkas cahaya di atas tanah. Sudah dekat, Bu, kata si tukang ojek. Tak lama kemudian, motor berhenti di depan sebuah gerbang besi tua. Tidak besar, tidak baru, tetapi kokoh. Di atas gerbang ada papan kecil dengan tulisan yang sudah pudar. Rumah Bapak Budi. Ibu Ratna membeku. Nama suaminya masih ada di sini. Ini tempatnya, Bu, kata si tukang ojek. Ibu Ratna turun membayar ongkos lalu berdiri di depan gerbang. Tangannya mencengkeram erat tali tasnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau mau pulang, telepon saya saja. Motor itu pergi, meninggalkan Ibu Ratna sendirian. Ia berdiri sejenak, mengintip dari celah gerbang. Terlihat jalan setapak kecil yang diapit pepohonan. Lebih jauh di dalam, atap, sebuah rumah tampak mengintip dari balik dedaunan. Tidak seperti yang ia bayangkan, ini bukan rumah yang terbengkalai. Ia mendorong gerbang. Pintu itu terbuka dengan derit pelan. Ia melangkah masuk. Jalan setapak itu bersih dari rumput liar. Ada jejak-jejak baru dibersihkan. Rumah itu semakin jelas terlihat. Sebuah rumah panggung sederhana. Dindingnya dicat warna terang. Atap gentengnya sudah tua, tetapi masih utuh, tidak baru, tetap sama sekali tidak tampak rusak. Ia berdiri di teras, pintu tertutup, tetapi tidak ada kesan dingin, seolah masih ada orang yang tinggal di sini. Cari siapa, Bu? Sebuah suara terdengar dari belakang. Ibu Ratna berbalik. Seorang pria tua sekitar 60-an berdiri beberapa meter darinya, mengenakan kemeja usang dan topi petani. Saya istri Pak Budi, kata Ibu Ratna. Pria itu menatapnya sejenak lalu mengangguk. Oh, Ibu Ratna ya? Ibu Ratna terkejut. Bapak kenal saya? Bapak Budi yang cerita suka menyebut nama ibu. Bapak, siapa? Saya Ujang. Rumah saya di atas sana, katanya sambil menunjuk ke arah tanjakan kecil. Bapak Budi teh sering ke sini sebulan sekali pasti datang. Tangan Ibu Ratna sedikit mengepal. Apa yang beliau lakukan di sini? Pak Ujang memandang sekeliling rumah. Macam-macam, Bu. Memperbaiki rumah sendiri, menanam pohon, membersihkan kebun, semuanya dikerjakan sendiri. Sendirian? Iya, kadang saya bantu sedikit, tapi beliau jarang sekali mau merepotkan orang. Ibu Ratna kembali menatap rumah itu. Beliau tidak pernah cerita pada saya. Pak Ujang mengangguk. Bapak memang sedikit bicara, tapi banyak bekerja. Hening sejenak. Silakan masuk, Bu. Kuncinya pasti Ibu bawa. Ibu Ratna menyentuh tasnya. Iya, Pak. Pak Ujang hendak pergi, tetapi berhenti. Oh, iya. Di bawah dapur ada pintu ke ruang bawah tanah. Bapak sering sekali turun ke sana. Ibu Ratna mengangkat kepala. Ruang bawah tanah. Iya, beliau yang membuatnya beberapa tahun terakhir ini. Setelah berkata begitu, Pak Ujang mengangguk pamit dan berjalan menaiki tanjakan. Ibu Ratna kembali sendirian. Ruang bawah tanah. Jawaban semuanya terhubung. Ia kembali menghadap pintu rumah. Tangannya sedikit gemetar saat mengeluarkan kunci. Bukan kunci tua yang ia temukan pertama kali, melainkan kunci lain yang juga ada di dalam amplop. Ia memasukkan kunci ke lubang, memutarnya perlahan. Pintu terbuka di dalam tidak gelap. Cahaya dari jendela cukup untuk melihat segalanya. Rumah itu bersih, tidak ada debu, tidak berbau lembab. Perabotannya tertata rapi. Ada tanda-tanda perawatan. Ia melangkah masuk perlahan. Ini bukan
Tempat yang ditinggalkan. Ini tempat yang dijaga. Ia melewati ruang tamu. Di atas meja ada vasing. Di dinding tergantung beberapa lukisan. Sederhana. Semuanya membawa jejak Pak Budi. Ia masuk ke dapur. Di sudut dapur, ada sebuah pintu kayu kecil yang terkunci dengan gembok. Ia berhenti. Jantungnya berdebar lebih kencang. Pintu itu. Mungkin inilah tempat yang dimaksud suaminya. Jawabannya ada di ruang bawah tanah. Ia berdiri diam, tidak langsung membukanya. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu saat pintu itu terbuka, segalanya akan berubah. Ia menatap sekeliling. Rumah sekali lagi. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi kebimbangan, hanya tersisa satu pertanyaan. Apa yang telah kau tinggalkan untukku, Pak? Dapur kecil itu begitu sunyi hingga Ibu Ratna bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Cahaya senja dari jendela menerpa pintu kayu rendah yang menuju ke ruang bawah. Tanah menyoroti goresan-goresan lama di permukaannya. Ia berdiri di sana, tangannya masih menggenggam kunci di dalam tas. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan kunci tua itu. Logam dingin yang menyentuh telapak tangannya membuatnya sedikit bergidik. Ia berjongkok memasukkan kunci ke dalam gembok. Gembok itu agak seret, seolah sudah lama tidak dibuka. Ia memutarnya keras. Ia mencoba lagi kali ini dengan sedikit lebih banyak tenaga. Terdengar bunyi klik yang kering. Gembok terbuka. Ia meletakkan gembok itu lalu menumpukan tangannya di pintu kayu. Pintu itu lebih berat dari yang ia duga. Ia harus menggunakan kedua tangannya untuk mengangkatnya. Engselnya berderit, suaranya menggema di ruangan yang hening. Hawa sejuk mengalir dari bawah, tidak berbau apek, hanya aroma tanah dan kayu. Ia menunduk, melihat ke dalam. Sebuah tangga kecil menuju ke bawah. Cukup cahaya dari celah pintu untuk melihat setiap anak tangga. Ia melangkah, turun satu persatu dengan perlahan. Tangganya tidak panjang, hanya sekitar 10 anak tangga. Ketika kakinya menyentuh lantai tanah di bawah, ia mengangkat kepala. Ruangan di hadapannya tidak besar, tetapi rapi. Dindingnya dibangun kokoh. Ada lampu yang terpasang di langit-langit. Ia meraba mencari sakelar dan menyalakannya. Cahaya kuning temara menyebar, cukup untuk melihat segalanya dengan jelas. Tidak ada barang berantakan, tidak ada tumpukan perabot. Hanya ada sebuah meja kayu, sebuah kursi, dan sebuah lemari besi yang menempel di dinding. Di atas meja ada sebuah buku catatan. Bukan emas, bukan uang, hanya sebuah buku catatan. Ia melangkah mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh sampul buku itu. Sampulnya sudah tua, tetapi terawat. Ia membukanya. Halaman pertama. Tulisan tangan Pak Budi yang familiar. Untuk Ratnaku, 2 kata itu saja sudah cukup membuatnya berhenti. Ia membaca lanjut. Jika kamu sedang membaca tulisan ini, artinya kamu sudah sampai di sini. Aku tidak tahu apakah saat ini aku masih ada atau tidak, tapi sepertinya aku sudah tidak punya cukup waktu untuk mengatakan ini langsung padamu. Tenggorokannya tercekat, matanya mulai basah. Aku minta maaf karena tidak memberitahumu lebih awal, karena telah membiarkanmu berada di posisi yang seharusnya tidak kamu tempati. Ia menggeleng pelan. Bapak, tidak perlu minta maaf, bisiknya terus membaca. Aku sudah tahu sejak lama. Kamu tidak pernah dianggap sebagai bagian sesungguhnya dari keluarga ini. Aku tahu. Mereka tidak memanggilmu, Bunda. Aku tahu mereka menjaga jarak. Dan aku juga tahu kamu sudah menerima semua itu terlalu lama. Ia meremas buku catatan. Itu. Dulu aku pikir cukuplah aku ada di sisimu, tapi aku salah. Suatu hari nanti, aku tidak akan ada lagi. Dan saat itu, kamu akan sendirian di antara orang-orang yang tidak menganggapmu keluarga. Ia memejamkan mata sejenak. Ternyata suaminya tahu segalanya. Aku tidak bisa mengubah mereka, tapi aku bisa mempersiapkan sesuatu untukmu.
Lebih dari 20 tahun yang lalu, aku mulai membeli tanah ini. Awalnya hanya untuk tempat istirahat, tapi kemudian aku sadar ini akan menjadi tempatmu bisa memulai kembali jika diperlukan. Ia mengangkat kepala, melihat sekeliling. Ruang bawah tanah. Semuanya di sini memiliki makna. Aku merenovasi rumah ini, mengerjakannya sedikit demi sedikit, dengan tanganku sendiri. Bukan karena aku suka, tapi karena aku ingin memastikan tempat ini cukup baik untukmu. Air matanya menetes di atas halaman buku. Aku tidak meninggalkan uang di sini. Aku tidak ingin kamu menanggung risiko. Tapi di dalam lemari, besi di belakangmu ada beberapa surat-surat, sedikit emas, dan yang lebih penting informasi untukmu pergi ke bank. Ia menoleh ke arah lemari besi. Di bank, ada sebuah rekening atas namamu. Aku sudah menyisihkan uang ke sana secara berkala selama bertahun-tahun. Tidak banyak, tapi cukup untukmu hidup tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia meletakkan tangan di dadanya. Jangan kembali hanya karena mereka membutuhkanmu. Jika kamu ingin kembali, kembalilah. Karena kamu memang menginginkannya. Tapi jika tidak, tinggallah di sini. Hiduplah sesuai keinginanmu. Ia menutup matanya. Halaman terakhir. Terima kasih, Ratna, karena telah mendampingiku selama ini. Aku tahu, aku tidak pernah cukup mengatakannya, tapi kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa benar-benar memiliki sebuah keluarga. Ia tidak sanggup membaca lebih lanjut. Buku itu tertutup di tangannya. Ruang bawah tanah itu sunyi. Hanya ada suara napasnya dan tetesan air mata yang jatuh. Lama kemudian, ia baru berdiri. Ia berjalan ke lemari besi, membukanya. Di dalam ada beberapa kantong kecil, berisi emas yang terbungkus rapi, setumpuk surat berharga, dan secari kertas berisi alamat bank beserta informasi rekening. Ia mengambilnya, membacanya semuanya jelas, legal, dan disiapkan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Ia menutup lemari itu, kembali menatap sekeliling ruangan. Tak ada lagi ketegangan, tak ada lagi kecemasan, hanya ada perasaan lega yang aneh seolah beban di hatinya telah terangkat. Pak, bisiknya. Akhirnya, saya mengerti ia berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama, bukan untuk mencari lebih banyak, tetapi untuk menerima kenyataan bahwa selama ini suaminya tidak pernah diam. Ia hanya memilih cara yang berbeda untuk bicara. Dan sekarang ia telah mendengarnya. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama menyelinap masuk melalui jendela kecil, Ibu Ratna sudah bangun, bukan karena kebiasaan, tetapi karena tidurnya tidak lagi nyenyak seperti dulu. Namun, berbeda dengan hari-hari di Jakarta, kali ini ia tidak merasa berat. Hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia melangkah ke halaman. Embun pagi masih menempel di dedaunan. Udara sejuk yang menyegarkan. Ia berdiri sejenak, menarik napas dalam-dalam, seolah sedang membiasakan diri dengan ritme hidup yang baru. Tidak ada suara mobil, tidak ada teriakan, tidak ada yang mendesaknya. Hanya ia dan ruang luas di hadapannya. Ia menoleh ke arah rumah. Rumah yang kemarin masih terasa asing. Hari ini tidak lagi. Ini rumahku, bisiknya pelan. Bukan sebuah penegasan, melainkan sebuah penerimaan. Setelah sarapan sederhana, ia membawa surat-surat dan alamat bank, meminta tolong Pak Ujang untuk mengantarnya ke kota. Mau ke bank, Bu? Tanya Pak Ujang. Iya, Pak. Ada sedikit urusan. Baik, nanti saya tunggu. Di sepanjang jalan, warga desa yang sedang bekerja di kebun menyapa Pak Ujang, lalu menatap Ibu Ratna dengan tatapan ingin tahu, tetapi ramah. Di sini begitu, Bu, kata Pak Ujang. Ada orang baru, semua langsung tahu. Ibu Ratna tersenyum tipis. Di Jakarta tidak ada yang peduli. Di sini beda, Bu. Tidak ramai, tapi tidak dingin. Tambah Pak Ujang. Bang di
Kota kecil itu tidak besar. Ibu Ratna melangkah masuk dengan sedikit ragu. Ini pertama kalinya ia ke tempat seperti ini. Sendirian. Seorang pegawai muda menyapanya. "Ada yang bisa dibantu, Bu? Saya mau memeriksa rekening," katanya. Sambil menyerahkan secari kertas. Pegawai itu melihatnya lalu mengangguk. "Silakan duduk sebentar, Bu." Beberapa menit kemudian, pegawai itu kembali. "Iya, Bu. Rekening ini atas nama Ibu. Dibuka sekitar 15 tahun yang lalu." Ibu Ratna mengangkat kepala. 15 tahun? "Betul, Bu. Dan ada banyak setoran berkala." Pegawai itu berhenti sejenak, lalu menyebutkan jumlah saldo di rekening itu. Ibu Ratna tidak langsung bereaksi. Bukan karena tidak mendengar, tetapi karena ia tidak menyangka. Jumlahnya tidak luar biasa besar, tetapi cukup-cukup untuk hidup tanpa bergantung pada siapapun, tanpa meminta, tanpa menunggu. "Saya biarkan saja dulu," katanya. Saat ia keluar dari bank, matahari sudah lebih tinggi. "Pak Ujang sudah menunggu." "Sudah beres, Bu." "Sudah. Lancar." Ibu Ratna menatapnya lalu mengangguk. "Lancar. Tak perlu banyak," kata. Pak Ujang juga tidak bertanya lebih jauh. Sore itu saat ia kembali ke villa, teleponnya bergetar. "Bima." Ia menatap layar sejenak lalu mengangkatnya. "Halo, Ibu sudah sampai?" "Sudah." "Bagaimana tempatnya?" "Baik." Bima terdiam sejenak. "Jadi, apa rencana Ibu?" Ibu Ratna menatap halaman di depan rumahnya. Tempat sinar matahari sore memanjang di atas tanah. "Ibu akan tinggal di sini untuk sementara." "Tinggal di sana." "Pulang Bima." "Ibu tidak pulang?" "Belum." Terdengar helaan napas di seberang sana. "Ibu sudah memutuskan?" "Iya." "Ibu tidak akan menjual." Hening yang panjang. "Baiklah," kata Bima. "Akhirnya, terserah Ibu." Suaranya tidak lagi mencoba membujuk, hanya menerima. Tak lama kemudian, Dimas menelepon. "Ibu, benar-benar di sana?" "Iya." "Mau tinggal selamanya?" "Belum tahu. Tapi untuk sekarang Ibu mau di sini." Dimas tertawa sinis. "Ibu pikir hidup di sana gampang? Ibu akan coba." "Ibu bisa apa di sana?" "Belajar." Dimas terdiam. "Ibu tidak butuh bantuan kami?" Tanyanya nadanya lebih rendah. "Tidak." Jawaban itu sederhana, tanpa amarah, tanpa menyalahkan, hanya tidak butuh. Panggilan itu berakhir lebih cepat dari sebelumnya. Ibu Ratna meletakkan teleponnya. Untuk pertama kalinya, telepon-telepon itu tidak membuatnya goyah, tidak membuatnya berpikir ulang. Ia melangkah ke halaman, mengambil sapu lidi, dan mulai menyapu daun-daun kering. Gerakan yang familiar, tetapi kali ini bukan karena kewajiban, melainkan karena keinginan. Hari-hari berikutnya, ia mulai terbiasa. Bangun pagi, menyiram tanaman, memasak secukupnya. Siang hari, ia membaca kembali buku catatan Pak Budi. Halaman demi halaman. Sorenya ia membersihkan kebun, menanam beberapa pohon kecil. "Pak Ujang sesekali mampir." "Bisa, Bu?" tanyanya. "Bisa. Kalau ada apa-apa, panggil saya saja." "Iya." Suatu sore, ia berdiri di sepetak tanah kosong di belakang rumah. Di tangannya ada segenggam benih yang diberikan Pak Ujang. "Coba tanam ini, Bu. Gampang tumbuhnya," katanya. Ia berjongkok, menggemburkan tanah dengan tangannya. Aroma tanah yang baru. Ia meletakkan benih satu persatu lalu menutupnya kembali. Ia tidak tahu apakah benih itu akan tumbuh. Ia tidak tahu akan jadi seperti apa, tetapi ia tetap melakukannya. Sama seperti keputusannya untuk tinggal di sini, tidak tahu masa depan akan seperti apa, tetapi ia tetap memilih untuk melangkah. Malam itu, ia duduk di teras. Langit gelap dengan cepat tanpa polusi cahaya kota. Hanya ada bulan dan ribuan bintang.
Ia mendongak. Sudah lama sekali ia tidak melihat langit sejelas ini. Pak, bisiknya. Terima kasih. Tidak perlu banyak kata. Satu kalimat itu sudah cukup. Di suatu tempat, mungkin Pak Budi akan mengerti. Ibu Ratna tidak lagi menunggu, tidak lagi butuh pengakuan, tidak lagi butuh izin dari siapapun. Ia telah memiliki sebuah tempat untuk tinggal, sebuah cara untuk hidup, dan, yang terpenting sebuah kehidupan yang, untuk pertama kalinya menjadi miliknya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita. Jika Anda merasa cerita ini bagus, silakan tinggalkan komentar, bagikan perasaan Anda, dan subscribe ke saluran ini untuk menemani cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya.